Baiklah, Assalamualaikum anak-anak Miss. Nah, pada hari ini, anak Miss nantinya akan mengerjakan soal-soal pada buku persada ya sayang. Nah, di sini akan Miss berikan beberapa contoh soal untuk membantu anak Miss dalam mengerjakannya. Oke, mohon diperhatikan ya. Nah, di sini untuk materi yang pertama, di sini Miss punya soal mengenai skala dan perbandingan. Nah, di sini sebuah peta digambar dengan skala 1:200.000. Jarak antar kota A dan kota B pada peta yaitu 9 cm. Berapakah kilometer jarak sebenarnya? Nah, di sini untuk materi skala dan perbandingan ada yang diketahui skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Nah, di sini Miss berikan rumus, yaitu anak Miss bisa ngafal ya di segitiga ini. JP ini jarak pada peta, S ini skala, dan JS ini jarak sebenarnya. Nah, untuk mencari JP di sini berarti kita kalikan S dikali JS. Nah, ini ya. Kemudian untuk mencari S atau skala ini adalah JP dibagi dengan JS. Nah, ini dia ya. Sama seperti untuk mencari JS juga begitu, yaitu JP dibagi dengan S atau skala. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan di soalnya adalah menanyakan jarak sebenarnya atau JS. Berarti anak Miss pakai rumus yang ini ya, yaitu JP dibagi S. Oke, sekarang lihat di sini JP dibagi S. JP-nya itu jarak pada petanya nih 9 cm. Berarti 9 dibagi skala. Lihat skalanya 1:200.000 atau boleh dibuat 1/200.000. Oke, nah sekarang untuk mempermudah anak Miss, kalau menemukan bentuk yang seperti ini, boleh kita ubah menjadi bentuknya begini ya. 9 dibagi 1/200.000. Nah, ingat ya sayang ya, untuk pembagian ini bisa kita ubah menjadi tanda kali dengan syarat yang di bawah ini atau penyebutnya ini kita balik posisinya menjadi di atas, sehingga boleh kita tuliskan 9 dikali 200.000. Nah, 9 dikali 200.000 hasilnya 1.800.000 cm. Sekarang lihat jarak sebenarnya yang dimintanya yaitu kilometer. Nah, anak Miss ingat lagi ya, dari centimeter ke kilometer itu naiknya 5 tingkat. Berarti kita bagi 100.000. Sehingga 1.800.000 ini kita bagi 100.000 atau kita kurangin nolnya 5, maka didapatlah 18 km. Nah, baiklah sayang, di sini kita masuk ke dalam soal berikutnya, yaitu dengan materi perbandingan. Nah, di sini Miss punya soal ya, yaitu Pak Handoko memiliki lahan tanah. Sepertiga bagian dari tanah tersebut akan dijadikan kolam ikan. 2/9 bagian akan dibangun taman bunga. Dan sisa lahan, yaitu 480 meter persegi, akan dijadikan kebun sayuran. Berapakah luas kebun Pak Handoko seluruhnya? Nah, di sini kita lihat ya, bahwa kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk seperti ini ya. Anak Miss boleh buatkan gambar. Kita misalkan peta besar ini adalah lahan keseluruhan dari Pak Handoko. Nah, kita lihat di sini. Anak Miss cari KPK antara 3 dan 9. Nah, KPK-nya 9 ya. Oleh karena itu, peta besarnya ini kita bagi menjadi 9 bagian. Sekarang kita lihat 1/3 bagian dijadikan kolam ikan. Nah, anak Miss boleh lihat ya di sini 1/3 bagian itu. Nah, di sini kalau Miss tuliskan 1/3 bagian itu sama artinya dengan, kita bisa buatkan seperti ini ya. Untuk 1/3-nya itu 1/3. Nah, itu sama nilainya dengan 3
per 9. Nah, coba anak Miss lihat ya. Yang di atasnya dikali 3, hasilnya 3. Dan yang di bawahnya dikali 3, hasilnya 9. Oleh karena itu, di sini berarti 1/3 ini sama dengan 3/9. Berarti kita buat di sini 1, 2, 3. 3/9. Nah, sehingga bisa kita tuliskan. Berarti untuk yang merah ini adalah kolam ikannya, yaitu 3/9. Kemudian lihat di sini, 2/9 bagian akan dibangun taman bunga, berarti 1, 2. Nah, ini adalah untuk taman bunga. Dan sisa lahannya yaitu 480 meter persegi dijadikan kebun, berarti yang 4 kotak berwarna putih inilah sisanya yang akan dijadikan kebun. Berarti bisa kita tuliskan. Nah, 4 kotak ini yang merupakan sisanya yaitu 480. Berarti untuk satu kotaknya anak Miss bisa bagi ya, 480 dibagi 4 yaitu 120 untuk satu kotak luasnya. Sehingga untuk mencari luas kebun seluruhnya, karena tadi ada 9 kotak, berarti bisa kita kalikan 9 dikali 120, yaitu 1080 meter persegi. Nah, baiklah sayang, kita lanjut ya. Yaitu di sini Miss punya soal. Diketahui nilai untuk huruf A sama dengan 3 jika perkalian kata mama yaitu M dikali A dikali M dikali A hasilnya 144, hasil kali A, M dengan I yaitu 60, maka berapakah hasil perkalian huruf M, A, M, I? Nah, jadi kita kalikan ya masing-masing hurufnya ini. Sekarang kita lihat di sini bahwa perkalian huruf M, A, MA yaitu 144. Nah, di sini anak Miss perhatikan ya. Dan diketahui huruf A itu nilainya 3. Nah, berarti untuk A di sini 3 dan di sini juga 3. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, M, A-nya 3, M lagi dan A-nya 3. Nah, karena di sini 3 dengan 3-nya bisa kita kalikan dan juga M dikali M itu adalah M kuadrat, berarti bisa kita tuliskan 9 dikali M kuadrat sama dengan 144. Nah, untuk mencari M kuadrat ini bisa kita bagi ya, 144 dibagi dengan 9-nya, yaitu hasilnya 16. Nah, karena M kuadrat itu 16, berarti untuk mencari M-nya adalah akar dari si 16, yaitu akar dari 16 adalah 4. Sehingga nilai M-nya ini sama dengan 4. Kemudian kita lihat di sini, hasil kali A, M, I yaitu 60. Berarti kita buat A dikali M dikali I 60. Nah, A-nya udah tahu 3. M-nya juga udah dapat 4. Berarti tinggal kita masukkan 3 dikali 4 dikali I sama dengan 60. Nah, di sini 3 dikali 4 12 dikali I sama dengan 60. Sehingga untuk mencari I berarti 60 dibagi dengan 12 yaitu 5. Sehingga nilai I-nya yaitu 5. Kemudian pertanyaannya, berapakah hasil perkalian huruf M, A, M, I? Sekarang tinggal kita masukkan. M-nya itu tadi 4, kemudian A-nya kita sudah dapat 3, M-nya juga 4, dan nilai I-nya barusan kita dapat 5. Kita kalikan 4 kali 3 dikali 4 dikali 5, didapatlah hasil 240. Oke anak Miss, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu mengenai perbandingan. Nah, di sini Miss punya soal umur Rizky banding umur Adit yaitu 2:3. Umur Adit banding umur Diki yaitu 3:4. Jika umur Adit 27 tahun, berapakah selisih umur antara Rizky dan Diki? Nah, di sini bisa kita lihat ya. R yaitu Rizky, A-nya Adit, berarti R banding A yaitu 2:3.
Lalu adit banding diki, yaitu A banding D. Nah, di sini kita bisa buat ya. A banding D, yaitu 3 banding 4. Nah, anak mis di sini lihat ya, susunannya harus sama antara A dengan A dan juga ini. Oke, jadi harus disetarakan. Kemudian bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, 2 dengan 3-nya ini nanti kita kalikan. Kemudian 3 dengan 3-nya ini kita kalikan. Lalu 3 dengan 4 ini kita kalikan. Sehingga perbandingan umur ketiganya yaitu R banding A banding D, yaitu tadi 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. Nah, jadi didapatkan perbandingan umur ketiganya yaitu 6 banding 9 banding 12. Sekarang kita lihat di sini diketahui umur adit, yaitu umur si A-nya 27 tahun. Berarti kita lihat di sini ya, umur adit ini 27 tahun. Lihat perbandingannya. A di sini yaitu 9. Maka bisa kita tuliskan. Nah, perbandingan umur adit yaitu 9, nilainya 27. Jadi jika 9 27, maka untuk 1 berarti kita bagi ya, 27 dibagi 9, yaitu hasilnya 3. Nah, jadi perbandingan untuk 1 umur adit itu adalah 3 nilainya. Kemudian kita lihat berapakah selisih umur antara Rizky dan Diki. Kita lihat ya di sini selisih antara Rizky dan Diki. Kita lihat Rizky dan Diki berarti 6 dengan 12. Nah, selisihnya kita kurangkan, 12 dikurang 6, yaitu adalah 6. Nah, karena tadi untuk 1 perbandingan itu bernilai 3, berarti kita kalikan. Selisihnya tadi 6 dikali 3, sehingga didapatlah selisih umur si Rizky dengan si Diki ini adalah 18 tahun. Nah, baiklah anak mis, kita lanjut ya ke materi satuan ukuran, yaitu satuan berat. Nah, di sini Miss punya soal. 1,5 ton ditambah 7,5 kuintal dikurang 200 kg sama dengan berapa kilogram? Nah, di sini Miss punya yaitu 1 ton ini bisa kita tahu 1000 kg, 1 kuintal 100 kg. Nah, di sini bisa menjadi petunjuk untuk pengerjaan soalnya. Kita lihat di sini. 1,5 ton itu kita lihat karena 1 ton itu 1000, berarti untuk 1,5 ton anak mis kalikan dengan 1000, sehingga didapatlah hasilnya 1500 kg. Kemudian kita lihat 7,5 kuintal. Nah, untuk 1 kuintal itu 100 kg, berarti kalau 7,5 kita kalikan 7,5 dikali 100, yaitu 750 kg. Nah, di sini kita lihat ya, bahwasanya di sini ditambahkan. Berarti anak mis tambahkan dulu. 1500 ditambah 750 kg, hasilnya 2250 kg. Nah, lihat di sini, satuannya sudah kilogram. Berarti tidak perlu kita ubah lagi karena sudah sama ya. Tinggal kita kurangkan. 2250 dikurang 200. Hasilnya 2050 kg. Nah, baiklah anak mis, kita lanjut ya mengenai satuan ukuran, yaitu satuan panjang. Nah, di sini Miss punya contoh soal 5,4 km ditambah 4,5 hektometer dikurang 120 desimeter, dan ini akan kita jadikan seluruhnya ke satuan meter. Nah, di sini Miss punya ya tangganya. Kita lihat lagi. Jika turun 1 tangga dikalikan 10, jika naik 1 tangga dibagi 10. Sekarang kita lihat 5,4 km ini kita akan jadikan ke meter. Nah, berarti anak Miss lihat ya, dari kilometer ke meter kita turun ada 1, 2, 3. Ada 3 tangga, berarti kita kalikan 10. Sehingga 5,4 km sama dengan 5,4 dikali 1000. Hasilnya 5400 meter.
Kemudian lihat lagi 4,5 hektometer. Berarti di sini ya mau dijadikan ke meter. Nah, di sini berarti turun 2. Berarti kita kalikan 100. Sehingga 4,5 dikali 100 hasilnya 450 meter. Kemudian di sini 120 desimeter. Lihat posisinya di sini. Kita mau ke meter. Nah, berarti kita naik satu tangga ya. Kalau naik kita bagi 10. Berarti 120 dibagi 10 hasilnya 12 meter. Sekarang kita lihat di sini. 5.400 ini kita tambah dengan 450 meter, kita kurang dengan 12. Maka didapatlah hasilnya yaitu 5.838 meter.